Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Profesor Dr. Hari Supratno selaku Rektor Universitas Hasyim Asy'ari, dan juga kepada Bapak Hanifuddin Mahadun selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan dalam perspektif luas. Yang pertama ada macam-macam lingkungan pendidikan Islam. Ada lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga adalah lingkungan pertama dan utama dalam pendidikan Islam. Orang tua berperan sebagai pendidik pertama yang menanamkan nilai-nilai dasar Islam seperti akhlak, ibadah, dan keyakinan. Kemudian ada lingkungan sekolah atau lingkungan madrasah, yakni mencakup lembaga pendidikan formal seperti sekolah, madrasah, dan pesantren yang memberikan pendidikan Islam secara sistematis. Di sini peserta didik belajar pengetahuan agama seperti Al-Quran, hadis, fikih, serta mata pelajaran umum yang disesuaikan dengan nilai-nilai Islam. Kemudian lingkungan masyarakat, yakni lingkungan sosial di mana individu berinteraksi, juga merupakan bagian penting dari pendidikan Islam. Masyarakat, masjid, dan organisasi keagamaan memainkan peran dalam membentuk perilaku dan nilai-nilai keislaman. Kemudian ada pengaruh globalisasi dalam lingkungan pendidikan Islam. Dampak positif. Namanya pengaruh pasti ada positif dan negatifnya. Sekarang saya jelaskan yang positifnya dulu. Dampak positif globalisasi. Yang pertama, akses informasi. Globalisasi memudahkan akses terhadap sumber daya pendidikan dari seluruh dunia, termasuk kajian keislaman melalui internet dan teknologi. Kemudian kolaborasi internasional memungkinkan kerjasama antar institusi pendidikan Islam secara global, memperkaya kurikulum dan metode pengajaran. Kemudian yang ketiga tentang peningkatan kualitas pendidikan. Teknologi modern dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran seperti e-learning dan platform digital. Kemudian ada dampak negatif dari globalisasi. Yang pertama, tantangan identitas, yakni peserta didik dapat terpengaruh oleh nilai-nilai budaya yang tidak sejalan dengan Islam dan dapat mengkikis identitas keislaman. Yang namanya globalisasi pastikan itu menyeluruh dari segala dunia. Jika kita tidak pintar-pintar untuk menyaring, maka ya kita akan terbawa arus. Kemudian yang kedua, konten tidak sesuai. Penyebaran informasi yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam melalui media massa dan internet juga membawa dampak negatif dari pengaruh globalisasi. Kemudian yang ketiga, ciri-ciri lingkungan pendidikan Islam. Yang pertama, berbasis tauhid. Lingkungan pendidikan Islam selalu menempatkan konsep tauhid sebagai inti dari segala aktivitas pendidikan. Yang kedua, menerapkan akhlak Islami. Lingkungan ini mendorong perilaku yang sesuai dengan akhlak Islam seperti kejujuran, kerendahan hati, dan rasa tanggung jawab. Kemudian lingkungan kondusif untuk belajar dan ibadah. Lingkungan pendidikan Islam dirancang untuk mendukung pelaksanaan ibadah seperti adanya waktu, tempat untuk sholat, serta kegiatan keagamaan lainnya. Makanya sholat itu ada waktunya, tidak dengan semena-mena terserah sendiri gitu. Kemudian dampak perubahan lingkungan. Ya, sama dengan pengaruh globalisasi, ada dampak negatif dan juga dampak positif. Yang dampak positif, peningkatan akses pendidikan. Perubahan yang melibatkan teknologi dan modernisasi dapat meningkatkan akses terhadap pendidikan Islam yang lebih luas dan merata. Kemudian inovasi metode pengajaran. Perubahan dapat mendorong inovasi dalam metode pengajaran, seperti penggunaan teknologi dalam pembelajaran dan membuat pendidikan lebih menarik dan efektif, seperti membuat video di YouTube atau seperti membuat seperti ini, metode peta imajinasi ini ya. Ini juga namanya inovasi. Kemudian yang dampak negatif. 1. Komersialisasi pendidikan.
tekanan untuk mengikuti perkembangan zaman bisa mengarah pada komersialisasi pendidikan yang mengurangi fokus pada nilai-nilai spiritual dan moral dalam pendidikan Islam. Kemudian kesenjangan akses. Meskipun teknologi dapat meningkatkan akses, namun juga bisa menciptakan kesenjangan antara mereka yang memiliki akses terhadap teknologi dan yang tidak. Analisis ini menunjukkan bahwa meskipun perubahan dalam lingkungan pendidikan Islam membawa manfaat, namun harus diiringi upaya menjaga integritas nilai-nilai Islam agar tidak tergerus oleh pengaruh luar. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.